Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem keamanan komputer. Dasar pemikiran keamanan komputer. Aman didefinisikan sebagai tanda dari seragam atau kegagalan. Suatu sistem dapat dikatakan aman apabila dalam segala keadaan sumber daya yang digunakan dan yang diakses adalah sesuai dengan kehendak pengguna. Menurut J.J. Simmons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau cheating atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi di mana informasi sendiri tidak memiliki arti fisik. Mengapa sistem keamanan? Pengamanan diperlukan untuk menjamin agar sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak diotorisasi. Information Based Society menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting dan menuntut kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah organisasi. Fakta keamanan komputer. Yang pertama, tidak ada satupun jaringan komputer yang dapat diasumsikan 100% aman. Kedua, semakin aman sistem yang digunakan, maka sistem komputer akan menjadi semakin merepotkan. Ketiga, kita harus menyeimbangkan antara kenyamanan pemakaian sistem dan proteksi demi alasan keamanan. Keempat, pembaruan perangkat lunak penting untuk perlindungan. Apa yang dilakukan untuk pengamanan? Menganalisis sistem untuk mengetahui apa yang akan dilindungi, kenapa kita melindunginya, seberapa besar nilai data yang dilindungi, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap data dan aset lain di dalam sistem. Memutuskan siapa saja yang dipercaya untuk mengakses sistem dan siapa yang dapat mengancam sistem. Cara menjaga sistem keamanan. Yang pertama, protect with password. Yang kedua, design safety system. Ketiga, conduct screening and background checks. Yang keempat, provide basic training. Yang artinya protect with password. Banyak serangan cyber yang berhasil meretas karena kata sandi atau password yang lemah. Semua akses ke jaringan maupun data sangat sensitif dan harus dijaga dengan nama pengguna dan kata kunci yang unik. Sandi yang kuat berisi angka, huruf, dan simbol disarankan untuk setiap pengguna menggunakan kata sandi yang unik. Desain safety safe system. Batasi akses ke infrastruktur teknologi Anda mencegah mudahnya peretas dan pencuri merusak sistem Anda. Hilang akses yang tidak perlu ke hardware maupun software Anda. Batasi hak akses pengguna hanya untuk peralatan dan program yang dibutuhkan saja. Bila memungkinkan, gunakan juga alamat email, login, server, dan nama domain yang unik bagi setiap pengguna kelompok kerja maupun departemen. Conduct screening and background check. Melakukan screening dan pemeriksaan latar belakang pada karyawan perlu dilakukan. Sama halnya dengan meneliti kredibilitas mereka juga. Pada periode percobaan awal, akses terhadap data sensitif atau jaringan yang mencurigakan yang dilakukan oleh karyawan Anda harus dilarang dan juga dibatasi agar sistem IT Anda menjadi aman. Provide basic training. Pelanggaran keamanan yang tak terhitung jumlahnya kerap terjadi sebagai akibat kesalahan dan kecerobohan manusia. Anda dapat membantu dengan membangun budaya perusahaan yang menekan pada keamanan komputer melalui program pelatihan yang memperingatkan berapa besarnya risiko pada penggunaan kata sandi, jaringan, program, dan perangkat yang ceroboh. Tipe-tipe penyusup keamanan. The curious atau mencari tahu sistem keamanan. The malicious mengganggu sistem. The high profile intruder menyusup untuk mendapatkan ketenaran. The competition tertarik pada data sistem. The browsers menyusup untuk menggunakan sumber daya. The leapfroggers penyusup yang masuk ke sistem lainnya. Baiklah, saya Wendy akan menjelaskan tentang keamanan komputer. Ada 4 hal mendasar pengamanan sistem komputer, yaitu pengamanan fisik, akses, data, dan jaringan. Keamanan komputer dan pengamanan fisik sendiri dapat dilakukan dengan menempatkan sistem komputer pada tempat yang mudah diawasi dan dikontrol untuk mengantisipasi kelalaian dari para user. Pengamanan akses dalam hal ini administrator harus mampu mengontrol dan mendokumentasikan semua akses ke sistem komputer. Pengamanan data dilakukan dengan menerapkan sistem tingkatan akses, di mana seorang hanya dapat mengakses data tertentu saja yang menjadi haknya. Pengamanan jaringan dapat dilakukan dengan menggunakan kriptografi, di mana data yang sifatnya sensitif dienkripsi terlebih dahulu sebelum ditransmisikan ke internet. Keamanan sistem komputer sendiri terbagi jadi 3, eksternal, interface pemakai, dan internal. Eksternal adalah keamanan yang berhubungan dengan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana, sedangkan interface pemakai berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum diizinkan mengakses program dan data yang tersimpan di dalam sistem. Keamanan internal berkaitan dengan beragam pengamanan yang
bangun pada perangkat kelas, dan sistem operasi untuk menjamin operasi yang handal dan untuk menjaga keutuhan program serta data. Masalah yang perlu diperhatikan dalam keamanan komputer sendiri adalah satu, kehilangan data atau data loss disebabkan oleh bencana, kesalahan perangkat lunak dan perangkat kelas, atau kesalahan manusia atau human error. Dan dua, penyusup atau intruder. Penyusup bisa dikategorikan dalam dua jenis: pasif, yaitu membaca data yang tidak terautorisasi atau tidak berhak mengakses, dan dua, penyusup aktif, yaitu mengubah susunan sistem data yang tidak terautorisasi. Tipe ancaman keamanan. Berdasarkan fungsi sistem komputer sebagai penyedia informasi, ancaman terhadap sistem komputer dikategorikan menjadi 4, yaitu interruption, interception, modification, and fabrication. Interruption merupakan suatu ancaman terhadap availability atau ketersediaan data, yang mana informasi atau data yang ada di dalam sistem komputer dirusak, dihapus, sehingga jika dibutuhkan maka data sudah tidak ada lagi. Seperti lihat di gambar, dan contoh penyerangannya adalah DOS, serangan terhadap komputer atau server dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber atau resource yang dimiliki oleh komputer tersebut, sampai komputer tersebut tidak dapat menjelaskan fungsinya dengan benar. Di DOS, jenis jaringan denial of service yang menggunakan banyak host, baik itu menggunakan komputer yang untuk didedikasikan untuk melakukan penyerangan itu, atau komputer yang dipaksa menjadi zombie untuk menyerang satu buah host target dalam suatu jaringan. Dua, interception. Interception merupakan ancaman terhadap security atau kerahasiaan data, yang mana informasi yang ada di dalam sistem disadap oleh orang yang tidak berhak mengakses sistem tersebut. Contohnya file tapping, penyadapan, suatu kejahatan yang berupa penyadapan saluran komunikasi, khususnya jalan yang menggunakan table atau sniffing adalah penyadapan terhadap lalu lintas data pada suatu jaringan komputer. Modification merupakan ancaman terhadap integritas, keluhan data yang mana penyusup berhasil menyadap lalu lintas informasi yang sedang dikirim, lalu mengubahnya sesuai dengan keinginan penyusup tersebut. Contoh penyerangannya mengubah tampilan website, defacing, menampilkan Trojan, virus pada web atau email, atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin, man in the middle attack, di mana seorang menempatkan diri di tengah pembicaraan dan menyamar menjadi sebagai orang lain. Fabrication merupakan ancaman terhadap integritas atau keutuhan data, yang mana penyusup berhasil meniru atau memasukkan suatu informasi sehingga penerima asing menyangka informasi tersebut berasal dari pengirim asli. Contoh penyerangannya adalah phishing mail, memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke jaringan komputer. Contohnya seperti di bawah ini, contoh phishing email dari kategori yang di atas, dan jika dikaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan menemukan masalah dalam komputer di bawah ini. Ancaman yang sering terjadi dan dilihat dalam sistem komputer berlain antara adware, vector trojan, hijacking, translator, cookies, denial of service attack, document virus, email virus, mobile phone virus, and internet worm. Prinsip pengaman sistem. Prinsip pengaman sistem terbagi 3, yaitu yang pertama, autentifikasi pemakai, kedua, password, ketiga, identifikasi fisik. 1. Autentifikasi pemakai, yaitu identifikasi pemakai saat login. Hal ini merupakan dasar asumsi sistem proteksi, sehingga metode autentifikasi didasarkan pada 3 cara, yaitu sesuai yang diketahui pemakai, yang dimiliki pemakai, dan mengenai pemakai. Kedua, password merupakan salah satu autentifikasi yang diketahui pemakai, di mana pemakai memilih suatu kata sampai kode, mengingatnya, dan mengetikkannya saat akan mengakses sistem komputer. Ketiga, identifikasi fisik. Pendekatan identifikasi fisik dilakukan dengan memeriksa apa yang dimiliki pemakai, seperti kartu pengenal dengan selari pita magnetik dan dikombinasi dengan password. Identifikasi sidik jari, tanda tangan menggunakan pena khusus yang dibandingkan adalah arah gerakan dan tekanan pena saat membuat tanda tangan. Adapun tip pemakaian password. Yang pertama, minimal mempunyai panjang 6 karakter, sedikitnya memiliki 1 karakter angka atau karakter spesial. Kedua, tidak memiliki maksud atau makna. Password yang memiliki makna atau maksud relatif lebih mudah untuk ditebak. Jadi, penggunaan nama pacar, nama anggota keluarga, alamat, tanggal lahir harus dihindari. Ketiga, password diberi periode berlaku. Ini berarti harus sering mengganti password.
Keempat, jangan menggunakan nama login sebagai password dalam bentuk apapun. Jangan menggunakan kata-kata yang umum dan terdapat dalam kamus. Keenam, jangan pernah menuliskan password di tempat yang diakses umum. Ketujuh, jangan membuat password yang sulit untuk diingat. 8. Jangan pernah memberitahu password kepada orang lain. 9. Tidak menggunakan password yang sama pada akun yang berbeda. Dan yang terakhir, gunakan kombinasi karakter. Program jahat. Program jahat terdiri atas program yang perlu inang dan independen. Program yang perlu inang terdiri atas trapdoor, logic bomb, trojan horse, dan virus. Yang pertama, trapdoor. Trapdoor adalah kode yang menerima suatu barisan masukan khusus atau dipicu dengan menjalankan ID pemakai tertentu atau barisan kejahatan tertentu. Trapdoor menjadi ancaman ketika digunakan pemrogram jahat untuk memperoleh pengaksesan tak diautorisi. Kedua, logic bomb. Logic bomb adalah logik yang ditempelkan pada program komputer agar memeriksa suatu kumpulan kondisi di sistem. Ketika kondisi-kondisi yang dimaksud ditemui, logik mengeksekusi suatu fungsi yang menghasilkan aksi-aksi tak diautorisasi. Yang ketiga, Trojan horse. Trojan horse adalah salah satu jenis malware yang sering menyamar sebagai software atau perangkat lunak yang sah. Trojan horseware ini biasa digunakan oleh para peretas untuk mendapatkan akses kepada sistem tanpa diketahui. Dan yang keempat, virus. Virus adalah kode yang ditempelkan dalam satu program yang menyebabkan pengkopian dirinya disisipkan ke satu program lain atau lebih. Program menginfeksi program-program lain dengan memodifikasi pemrograman itu. Modifikasi itu termasuk memasukkan kopian program virus yang kemudian dapat menginfeksi program-program lain. Dan adapun independen yang terbagi atas bakteria dan worm. Yang pertama, bakteria. Bakteria adalah program yang mengkonsumsi sumber daya sistem dengan mereplikasi dirinya sendiri. Bakteria tidak secara eksplisit merusak file. Tujuan program ini hanya satu, yaitu mereplikasi dirinya. Dan kedua, worm, yaitu suatu program yang dapat mereplikasi dirinya dan mengirimkan kopian-kopian dari komputer ke komputer lewat hubungan jaringan. Begitu worm diaktifkan, worm biasanya melakukan fungsi yang tak diinginkan. Contoh if-tables rules yang dasar yang umum digunakan. Yang pertama, Linux datang dengan dilengkapi firewall berbasis host yang disebut netfilter menurut situs resminya. Netfilter adalah satu set kait di dalam kernel Linux yang memungkinkan modul kernel untuk mendaftarkan fungsi callback. Sebuah fungsi callback terdaftar, kemudian dipanggil kembali untuk setiap paket yang melintasi kail masing-masing dalam tumpukan jaringan. Yang ketiga, firewall berbasis Linux ini dikendalikan oleh program yang disebut if-tables untuk melakukan pemfilteran IPv4 atau IPv6. Beberapa contoh penerapan if-tables di bawah ini adalah umum saya kira dan banyak digunakan sebagai pembanding dan sebagai untuk sisi konfigurasi atau advance lagi. Berikut contoh-contoh aturan if-tables. Yang pertama, tanda tagar di depan aturan adalah situs login root. Yang kedua, ada contoh rule aturan if-tables yang panjang dan tidak muat dalam satu baris pada posting di bawah, maka hati-hati jika langsung di-copy. Pastikan rule penulisannya tersambung atau bisa menggunakan garing untuk menyatukan dua baris rule if-tables. Tanda tagar di depan suatu komen dalam script bukan aturan dan tidak akan dieksekusi. Melihat atau cek aturan firewall yang sedang berjalan, yang pertama tagar if-tables min-l. Lebih detail bisa dengan tagar if-tables min-l, min-n, min-v, di mana min-l adalah list aturan, min-n
adalah menampilkan alamat IP dan port dalam format numerik. Jangan gunakan DNS untuk menyelesaikan nama. Hal ini akan mempercepat daftar. V adalah menampilkan rincian informasi. Pilihan ini membuat perintah list untuk menampilkan interface, opsi aturan, dan max-tus. Counter pada paket dan byte juga tercantum dengan akhiran K, M, atau G untuk 1000, 1 juta, dan 1 miliar. Untuk memeriksa aturan firewall secara penomoran baris, yang pertama, tagar, if tables min N, min L, min V, line numbers. Dengan cara ini kita bisa menghapus atau menambah aturan nomor berapa akan dirubah. Untuk menampilkan aturan chain di input atau output, yang pertama tagar, if tables min L, input min N, min V. Yang kedua, tagar, if tables min L, output min N, min V, line numbers. Untuk merestart, stop, atau start, aturan firewall untuk pengguna rel, CentOS, Fedora, atau keluarga lainnya. Yang pertama, tagar, service if tables stop. Yang kedua, tagar, service if tables start. Yang terakhir, tagar, service if table restart. Cara manual melakukan stop atau hapus semua aturan. Yang pertama, tagar, if tables min F. Yang kedua, tagar, if tables min X. Yang ketiga, tagar, if tables min T, net min F. Yang keempat, tagar, if tables min T, net min X. Yang kelima, tagar, if tables min T, mangle min F. Yang keenam, tagar, if tables min T, mangle min X. Yang ketujuh, tagar, if tables min P, input accept. Yang selanjutnya, tagar, if tables min P, output accept. Yang terakhir, tagar, if tables min P, forward accept. Di mana min F adalah penghapusan semua aturan atau rules, min X adalah penghapusan chain atau rantai, min T, nama tabel adalah pemilihan tabel atau disebut net atau mangle, dan hapus aturan. Min P adalah mengatur kebijakan Delphoot pada chain atau rantai seperti drop, reject, atau accept. Selanjutnya, tambahkan min I, ITH jika kalian ingin menspesifikkan pada interface tertentu. Blok request traffic masuk ke port-port tertentu. Blok semua request ke port 80. Hashtag if tables min I input, min C, TCP, min the port 80, min J drop. Hashtag if tables min A input, min I, ITH1, min P, TCP, min the port 80, min J drop. Blok dari IP 192.168.0.22 jika kalian merequest port 80 dengan syarat HTTP. Hashtag if tables min A, input min P, TCP, min S 192.168.0.22, min the port 80, min J drop. Hashtag if tables min A, input min I, ITH1, min P, TCP, min S 192.168.0.22/32, min the port 80, min J drop, log, dan drop paket. Ketik sebagai berikut untuk mencatat log dari semua paket yang di-drop pada interface publik yang di sini saya sebut di ITH1. Hashtag if tables min A, input min I, ITH1, min S 10.0.0.0/8 min J log, log prefix dengan alamat IP underscore SPOOFA.2. Hashtag if tables min A input, min I, ITH1, min S 10.0.0.0/8 min J drop. Secara default, pencatatan log ada di dir, ada di var, log, atau message.
#tail, min-f, var, atau log, atau message. #grep, min color dengan alamat IP, SP, OOF, var, atau log, atau message. Drop atau accept dari MAC address. Hanya mengizinkan traffic masuk 22 saja dari MAC dengan alamat 00.2.0F.291.204.208. #itables min-a input min-m MAC source 00.2.0F.2.A.A.2.91.2.04.2.08 min-jdrop. #itables min-a input min-p TCP destination min-port 22 min-m MAC source 00.2.0F.A.A.291.204.207 min-j accept. Blok paket CICMP ping request. Blok semua traffic masuk protokol jenis ICMP. #itables min-a input p ICMP type echo request min-jdrop. Blok semua traffic masuk protokol jenis ICMP pada interface ETH1. #itables min-a input min-i ETH1 min-p ICP type echo request min-jdrop. Batasi request ping pada jaringan atau host tertentu. Diasumsikan default policy input adalah drop, maka #itables min-a input min-p ICMP type echo reply min-j accept. #itables min-a input min-p ICMP type destination unreachable min-j accept. #itables min-a input min-p ICMP type time accepted min-j accept. #itables min-a input min-p ICMP type echo request min-j accept. Buka tentang port tertentu, misal bentang port yang akan dibuka untuk traffic masuk dari 7.000.2 dibanding 8.000, maka #itables min-a input m state new min-m TCP p TCP the port 7.000 banding 8.000 min-j accept. Buka bentang IP tertentu, misal hanya menyetujui traffic masuk sambungan ke port 80 protokol TCP hanya di rentan IP 192.168.0.100 sampai dengan 192.168.0.200. #itables min-a input p TCP destination port 80 MIP range source range 192.168.0.100 sampai 19.168.0.200 min-j accept. Contoh pada NAT, di mana proses terjadi setelah routing. #itables min-t NAT min-a post routing min-j NAT to source 192.168.0.100 sampai 192.168.0.200. Aturan firewall yang sudah dirasa stabil dan firewall akan direstart. Saat kita merestart service firewall, maka koneksi yang sedang terjalin saat itu akan drop. Sementara karena modul yang terbongkar di distro, Linux, RHEL, atau Fedora, atau CentOS, dan sebagainya, edit etc /sys config /itables min config dan atur itables _modul _unload sebagai berikut. Itables _modul _unload sama dengan no.
bagaimana bantuan jika terjadi flooding itables di layar suatu server. Gunakan opsi thread log untuk mengirim pesan ke file log bukannya ke konsol. Seperti hashtag itables min a input min s 1.2.3.4 min p tcp destination port 80 min j log refer thread. Blok atau buka port umum yang terbuka. Sisipkan accept dan drop untuk memblok port yang dimana ditulis dalam sebuah script sebagai berikut. Hashtag buka port /tcp port 22 hashtag. If tables min a input min m state new min tcp min tcp the port 22 min j set. If tables min a input min s 192.168.1.0/24 min m state new min p tcp the port 22 min j set. Hashtag buka caps atau layanan printingnya UDP atau TCP port 631 untuk user di LAN. IP tables min a input min s 192.168.1.0/24 min p UDP min m UDP the port 631 min j set. If tables min a input min s 192.168.1.0/24 min p tcp min m tcp the port 631 min j set. Setujui sinkronisasi waktu via NTP untuk user LAN atau buka UDP port 123. If tables min a input min s 192.168.1.0/24 min m state new min p UDP the port 123 min j set. Baiklah, pertama untuk buka port TCP25 buka kurung SMTP untuk semua, masukkan min a input and state new p TCP di port 25J save. Untuk buka port DNS server untuk semua, if tables a input m state new p UDP di port 53J save, dan if tables input m state new p TCP di port 53J save. Untuk buka HTTP atau HTTPS server port untuk semua, masukkan if tables input m state new p TCP di port 80J save, dan juga masukkan if tables input m state new p TCP di port 43J save. Untuk buka TCP port 1110 buka kurung pop 3 untuk semua, masukkan if tables input m state new p TCP di port 110J save. Untuk buka TCP port 143 buka kurung IMAP tutup kurung untuk semua, masukkan if tables input m state new TCP di port 143J save. Ya, saya akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Untuk buka akses ke Samba file, server hanya untuk user LAN saja, masukkan if tables input S192.168.1.0/24 m state new p TCP di port 137J save. Dan
if tables are input S192.168.1.0/24 mstate state new PTCP di port 138 JXF. Dan if tables are input S192.168.1.0/24 mstate state new PTCP di port 139 JXF. Dan terakhir masukkan if tables are input S192.168.1.0/24 mstate state new PTCP di port 445 JXF. Untuk buka akses ke proxy server untuk hanya userland saja, masukkan if tables are input S192.168.1.0/24 mstate state new PTCP di port 3128 JXF. Untuk buka akses ke MySQL server hanya untuk userland saja, masukkan if tables input PTCP di port 3306 JXF. Untuk batasi paralel dari beberapa klien dalam satu kali waktu ke server, kita dapat menggunakan modul conlimit untuk menempatkan pembatasan tersebut. Dan untuk memungkinkan hanya 3 koneksi per host saja klien dan masukkan stack if tables input PTCP SYN di port 22 mconlimit above 3 reject. Untuk set request HTTP ke 20, masukkan if tables PTCP SYN di port 80 mconlimit above 20 conlimit max 24 gdrop. Untuk mengetahui lebih detail tentang if tables, silakan halaman manualnya dengan mengetikkan perintah seperti di bawah ini pada konsol atau terminal. Hashtag main if tables atau if tables H. Untuk melihat perintah if tables secara lebih spesifik, misal mengenai min jdrop, masukkan if tables min jdrop min H. Untuk menguji atau tes aturan if tables apakah sudah benar atau cari tahu port yang terbuka atau tidak, hashtag netstat strip TULPN. Untuk cari tahu apakah TCP port 80 terbuka atau tidak, hashtag netstat strip TULPN grep .280. Jika port 80 tidak terbuka, startkan Apache, masukkan hashtag service httpd start atau hashtag /etc/init.d/apache to start. Untuk memastikan if tables mengizinkan akses ke port 80, masukkan hashtag if tables strip l input strip v strip n strip 80. Jika masih tidak, port 80 buka port 80 menggunakan if tables untuk semua pengguna, masukkan hashtag if tables strip a input strip m state new PTCP di port 80 gaccept dan service if table save.
Dan gunakan perintah telnet untuk melihat apakah firewall memungkinkan terhubung ke port 80. Caranya, telnet www.ncupisme.blogspot.com. Dan ini contoh outputnya kurang lebih sebagai berikut. Trying 75.126.153.206 connected to www.ncupisme.blogspot.com. Escape character is petik tutup kurung petik titik petik tutup kurung telnet lebih besar dari with connection close. Kita juga dapat menggunakan Nmap untuk menyelidiki server kita sendiri dengan menggunakan sintaks sebagai berikut. Hashtag Nmap ssp80 www.ncupisme.blogspot.com. Contoh outputnya, starting Nmap 5.00 buka kurung http nmap.org tutup kurung @2019 maksud saya 2011 bulan 12 tanggal 13 pukul 13:19 IST. 2 interesting posts on www.ncupisme.blogspot.com buka kurung 75.126.153.206 tutup kurung. Port state service 80 per TCP open HTTP Nmap down one IP address one host up scanned in 1 second. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang salah kata-kata atau penjelasan saya dalam presentasi kali ini, saya mohon maaf. Baiklah, akan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.